Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Lestari, NIM 2040200001. Saya akan membahas tentang euro dolar, terciptanya deposito euro dolar, dampak terhadap neraca dan euro currencies. Euro dolar. Euro dolar adalah deposito di bank komersial asing dan cabang asing Bank Amerika. Pasar euro dolar adalah salah satu lembaga terpenting yang terkait dengan mobilitas modal jangka pendek internasional. Pasar euro dolar memiliki suku bunga pinjaman dan deposito. Euro dolar. Amerika sedang mengalami defisit keuangan yang luar biasa. Pada saat itu, mata uang Amerika Serikat telah berdepresiasi sebesar 10% terhadap nilai emas, dan mata uang Amerika Serikat hanya bernilai US dollar 42 triliun. Dengan perkembangannya euro dolar, Amerika menarik persaingan baru, yaitu negara-negara Eropa. Pada akhir tahun 1973, Amerika memutuskan untuk mengubah sistem nilai tukarnya menjadi nilai tukar mengambang. Itulah yang dikatakan Perjanjian Smithsonian. Dampak terhadap neraca. Dengan melihat neraca bank yang terlibat, kita akan lebih memahami sesuatu yang telah terjadi. Umpamakan saja, Barclays memiliki rekening dolar di Chase Manhattan, New York, yang digunakannya untuk mendepositokan setiap dolar yang diperolehnya. Bila itu juga terjadi dengan cek dolar milik Daimler-Benz, maka rangkaian peristiwa itu mempengaruhi neraca tiga bank. Euro currencies merupakan mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain. Euro currencies adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Pasar euro currencies memiliki beberapa fungsi atau tujuan dalam transaksi keuangan dengan perdagangan internasional, yaitu 1. Sebagai pasar uang yang efisien, 2. Sebagai tempat penyimpan kelebihan likuiditas perusahaan, 3. Sebagai sumber utama pinjaman jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, 4. Sebagai sumber pembiayaan ekspor dan impor. Manfaat utama dari pasar euro currencies adalah mereka lebih kompetitif. Mereka secara bersamaan dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman dan suku bunga yang lebih tinggi untuk pemberi pinjaman. Itu sebagian besar karena pasar euro currencies kurang diatur. Sisi negatifnya, pasar euro currencies menghadapi risiko yang lebih tinggi, terutama selama berjalan di bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eti Dwi Sakti Karitunga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Citra. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama itu pasar euro currency, yang kedua itu euro currency dan pengendalian moneter, dan yang ketiga itu adalah kinerja pasar modal internasional. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pasar euro currency. Pasar euro currency adalah pasar tempat semua jenis perbankan itu bekerja, termasuk bank asing dapat berinvestasi atau meminjamkan dana dalam mata uang lain, mata uang lokal di mana bank itu berada. Pasar mata uang euro currency membuatnya mudah, karena bank menawarkan pinjaman kepada individu dan perusahaan di luar negeri. Pasar euro currency juga mempermudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek.
Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantaraan menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga. Biasanya, transaksi dilakukan dalam kategori perdagangan besar, dengan nilai transaksi yang besar juga. Nah, lanjut kita kepada sejarah pasar Eurocurrency. Sejarah perkembangan pasar Eurocurrency tidak dapat dilepaskan dengan munculnya pasar Euro-Dollar. Karena Eurocurrency ini karena ada Euro-Dollar. Pasar Euro-Dollar diciptakan karena banyak perusahaan Amerika Serikat mendepositokan dolar Eropa. Perkembangan pasar Eurocurrency, distribusi umum mereka dalam menyelesaikan internasional dan pembayaran mencirikan sebagai mata uang internasional. Suku bunga Eurocurrency mendekati suku bunga untuk mata uang ini di pasar lokal. Tetapi, suku bunga deposito lebih tinggi dan suku bunga kredit lebih rendah, sedangkan perbedaan di antara keduanya lebih rendah daripada di pasar domestik karena harga biaya yang lebih rendah. Nah, sekarang kita masuk kepada topik pembahasan yang kedua, Eurocurrency dan pengendalian moneter. Salah satu efek dari perdagangan mata uang euro adalah stabilitas proses yang longgar. Ketika orang mengalihkan tabungan mereka dari persyaratan cadangan domestik ke deposito Eurobank yang dikecualikan dari peraturan tersebut, hubungan kuantitatif antara basis moneter dan agregasi moneter juga harus berubah. Karena syarat dasar uang monetary basis sama dengan syarat total kecil kewajiban bank sentral. Bank sentral dapat mengendalikan basis moneter secara langsung melalui transaksi yang melibatkan dana dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jika keberadaan mata uang euro melemah, stabilitas proses penggandaan sistem simpanan itu wajib. Kemampuan bank sentral untuk pengendalian agregasi moneter dalam jangka pendek akan melemah. Namun, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh mata uang euro, mengingat inovasi keuangan murni. Domestik juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menggandakan simpanan sesuai permintaan. Tapi, efeknya tidak terlalu signifikan dalam jangka panjang karena biaya perdagangan aset internasional lebih rendah. Sistem mata uang euro dapat menyebabkan perubahan portofolio yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pemerintah. Seperti yang disebutkan di atas, ketidakstabilan moneter akibat pasar mata uang euro tidak mengalir ke basis moneter. Tetapi, tetap saja ini akan menjadi tanggung jawab oleh bank sentral yang mengaturnya dalam transaksi yang melibatkan dana dalam negeri maupun luar negeri. Dan masuk kita kepada topik yang terakhir, yaitu kinerja pasar modal internasional. Struktur pasar modal internasional saat ini memiliki risiko yang fluktuatif, yang hanya dapat dimitigasi melalui kerjasama terpadu antara pengawas perbankan di berbagai negara, namun juga memiliki potensi keuntungan yang besar. Tidak hanya mendorong lembaga keuangan multinasional untuk menerapkan berbagai inovasi untuk menembus pengawasan otoritas nasional, tetapi juga membawa berbagai keuntungan bagi konsumennya. Nah, jika dilihat dari nilai verifikasi portofolio, kinerja pasar modal internasional ini yang tampaknya itu masih rendah, belum mencerminkan pesatnya pertumbuhan pasar modal global. Hal itu dapat disimpulkan dari data yang tersedia, menunjukkan bahwa kekuatan pendorong di balik diverifikasi adalah pesatnya pertumbuhan pasar modal internasional pada 1970-an dan 1980-an. Selain itu, jumlah absoluta se-internasional sangat mengesankan. Dapat dilihat dari contoh, pada akhir tahun 1988, total kekayaan luar negeri Amerika Serikat sekitar 1,3 triliun dolar atau 26% dari PDB Amerika tahun itu. Sedangkan kekayaan Amerika yang dimiliki oleh orang asing mencapai 1,8 triliun dolar atau 37% dari GNP Amerika. Rantai bursa saham di seluruh dunia menjadi semakin komunikatif. Dana dan kecenderungan yang meningkat bagi berbagai perusahaan untuk membeli dan menjual saham. Jepang secara bertahap membuka pasar keuangan sejak akhir 1970-an. Inggris menghilangkan hambatan bagi warga negara
untuk memperdagangkan aset internasional pada tahun 1979, dan pada akhir 1970-an, komunitas Eropa mulai menjalankan program yang integrasi pasar sangat besar. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.